Ciri-ciri Annelida 1. Vermes yang bersegmen dan berbentuk seperti sejumlah cincin kecil yang diuntai, bersifat riboplastik stomata. Habitat umumnya di air tawar, air laut, dan air payau. Mudah ditemukan di sawah, rawa, dan tanah yang mengandung detritus. Exoparasit menempel sementara di vertebrata dan manusia. Annelida carnivora memakan udang kecil atau vertebrata kecil. Bersifat ektoparazit, menempel sementara di vertebrata dan manusia, seperti Hirudo medicinalis atau lintah dan Haemodibita pacet. Simetri bilateral, punya sisi anterior dan posterior atau segmen. Yang kelima, ruas tubuh yang sama disebut metameri atau sontip, terdiri atas ekskresi, reproduksi, dan pembuluh darah dan otot. Yang keenam, punya 3 lapisan embrionik, eksoderm, mesoderm, dan endodermik, dan punya rongga tubuh sejati atau celomata. Ciri yang selanjutnya yaitu segmentasi pada Annelida, membagi otot dinding tubuh dan menyekat rongga tubuh. Yang selanjutnya, tubuh Annelida bersegmen pada bagian luar dan bagian dalamnya. Antara tiap segmen dengan segmen lainnya terdapat sekat yang disebut septa. Nah, septa terdiri dari 2 lapisan peritoneum yang berasal dari ruas muka dan belakang. Lapisan peritoneum adalah lapisan mesodermal dari dinding organ tubuh. Yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan makanan, peredaran darah, saraf, dan ekskresi pada Annelida saling berhubungan antar segmen. Yang selanjutnya, bagian ujung anterior tubuh Annelida disebut rostonium atau mulut, dan pada bagian ujung posterior disebut pygidium atau anus. Yang selanjutnya, setiap sisi lateral ruas tubuh terdapat parapodia dengan sejumlah seta atau rambut. Parapodia adalah pelebaran dinding tubuh yang pipih. Ya, lalu ada sifat yang ciri-ciri yang selanjutnya, yaitu dia mempunyai kemampuan untuk beregenerasi. Jadi apabila ada tubuhnya yang terputus atau rusak, ya, itu akan segera tumbuh menjadi bagian tubuh yang baru. Selanjutnya ada beberapa jenis Annelida yang melakukan autotomi. Autotomi itu seperti melepas sebagian anggota tubuh apabila ada ancaman atau gangguan, seperti cicak ya. Lalu yang selanjutnya, dia mempunyai sistem pencernaan yang lengkap. Apa itu sistem pencernaan yang lengkap? Itu terdiri dari mulut, faring, esofagus, tembolok, lambung, otot atau usus halus, dan juga anus. Selanjutnya, tipe Annelida ini memiliki sistem peredaran darah yang tertutup, yaitu darahnya itu mengalir dalam pembuluh darah, jadi tertutup pembuluh darah ya. Ada 2 pembuluh darah utama, yaitu dorsal, itu ada di punggung, dan ventral, ada di perut, yang sejajar dengan saluran pencernaan. Pembuluh darah dapat berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu ada darah Annelida itu mengandung protein pengikat O2 yang sering kita kenal sebagai hemoglobin, sehingga warnanya itu berwarna merah. Tetapi ada juga darah yang berwarna kehijauan. Warna hijau ini yaitu mengandung protein klorokruorin, nah yaitu pigmen yang mengandung yang di dalamnya itu ada besi berwarna hijau, ada besi berwarna hijau yang lalu kemudian menjadi hemeprotein. Nah,
yaitu protein yang mengandung kelompok prostetik ini. Kemudian pengikat O2 yang ada dalam plasma darah Annelida banyak ditemukan dalam 4 keluarga Polychaeta. Annelida itu mempunyai sistem saraf tangga tali dengan ganglia di bagian dorsal depan faring, serta sel indera di seluruh permukaan tubuh. Alat ekspresinya Annelida berupa metanefridia atau nefridium yang terdiri atas nefrostom atau corong bersilia, berfungsi menarik dan mengambil cairan tubuh, serta nefrida atau saluran yang terbungkus peritoneum, berfungsi menampung zat yang berguna untuk diserap darah dan zat sisa, seperti air, senyawa nitrogen, dan garam yang tidak diperlukan oleh tubuh dalam kantong kemih. Annelida bernapas dengan cara aerob, yaitu O2 dan CO2 berdifusi melalui permukaan kulit, tapi ada juga yang dengan insang dorsal atau modifikasi dari sebagian parapodia. Selanjutnya, Annelida juga punya binik mata dan alat keseimbangan berupa statosista. Dan terakhir, reproduksi Annelida yaitu secara seksual dan aseksual. Yang aseksual dengan cara fragmentasi, dan yang seksual itu ada yang mempunyai alat kelamin berada di satu individu atau gonokoris, dan ada yang berada di satu individu itu punya 2 alat kelamin atau hemafrodit, dan punya klitelium yang berperan sebagai alat kopulasi. Meskipun bersifat hemafrodit, Annelida tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling menukar sperma agar membunuhi sel telur induk pasangannya.